Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerbang Dimensi. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh lakon story di akun Facebooknya. Cerita ini berjudul Baju dari Kain Kafan, Pesugihan Barbar dari Jawa Timur. Cerita ini akan dibagi menjadi dua part, dan ini adalah part pertama. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya dari Gerbang Dimensi. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini sebenarnya bukanlah sebuah cerita baru di telinga kami. Benar sekali, bagi kami, warga desa sini, cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani memang sudah seringkali menjadi buah bibir di antara warga desa ini. Namun sayangnya tidak ada satupun dari kami yang berani membuktikannya. Karena selain Juragan Jani adalah tokoh yang berpengaruh di desa ini, Juragan Jani adalah orang yang terkenal sangat galak, yang membuat siapapun enggan berurusan dengannya. Untuk itulah, akhirnya gosip tentang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani hanya berhenti sebagai sebuah gosip belaka, yang kami pun sebenarnya tidak tahu kebenarannya. Namun seiring berjalannya waktu, gosip yang sebelumnya semakin hilang, tiba-tiba kembali muncul ke permukaan. Sejak kematian Juragan Jani yang memang sempat menghebohkan warga yang tinggal di sekitarnya. Bagaimana tidak, sejak kematian Juragan Jani, kami warga desa diteror oleh penampakan sosok pocong yang menurut kesaksian warga yang pernah melihatnya, wajah sosok pocong tersebut sangatlah mirip dengan wajah almarhum Juragan Jani. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain menampakkan dirinya, konon sosok pocong Juragan Jani kerap mengikuti warga desa sampai pulang ke rumah warga dengan maksud ingin meminta bantuan karena perbuatan yang sudah dilakukannya semasa hidup. Cerita tersebut tentu saja sangat menakut-nakuti warga. Hingga akhirnya, warga pun tidak ada yang berani melakukan kegiatan malam hari ataupun yang lainnya. Karena sejak kematian Juragan Jani, saat itu kondisi desaku bisa dikatakan menjadi lebih sepi dari biasanya. Semua kegiatan yang biasanya dilakukan saat ini perlahan-lahan ditiadakan. Dan seiringnya berjalannya waktu, akhirnya cerita ini pun terjadi. Ini semua adalah sebuah cerita tentang pengalamanku yang tanpa disangka-sangka sejak teror yang kualami. Misteri tentang penampakan arwah Juragan Jani akhirnya semuanya bisa berhenti di sini. Perkenalkan, namaku Asri. Aku adalah seorang anak sematawayang dari kepala desa yang ada di desa ini. Menjadi anak kepala desa tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri karena selain dihormati warga, aku memang dijadikan sebagai salah satu panutan dalam hal pendidikan. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena di desaku, akulah satu-satunya wanita yang menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal itulah yang akhirnya dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh warga, aku selalu dilibatkan dengan harapan aku bisa banyak memberi peranan. Dan singkat cerita, akhirnya semua ini pun terjadi. Pagi itu di rumahku memang sedang mengadakan rapat internal yang membahas tentang niat baik dari anak almarhum Juragan Jani yang ingin menyumbangkan rumah almarhum Juragan Jani kepada desa ini. Yang dikatakan Ilham benar ya? Ucapku sambil ikut duduk bersama dengan beberapa perangkat desa yang saat itu memang sedang berkumpul di rumahku. Iya nak, Ilham ingin menyumbangkan rumah ayahnya ke desa ini daripada kosong katanya. Bagus dong ya, kan nanti bisa dibuat masjid plus tempat belajar agama. Bukan itu masalahnya. Kamu pernah dengar cerita tentang Juragan Jani kan? Katanya dia jadi pocong sekarang. Ini si Ilham beri rumahnya ke sini karena sepertinya dia nggak kuat lagi tinggal di dalamnya. Mau dijual pun nggak ada yang mau beli. Katanya rumahnya angker. Terus bagaimana ini Pak Kades? Kalau rumah ini kita tolak, sayang banget. Kalau dibiarkan kosong, kasihan warga banyak yang nggak berani keluar malam.
Ibu salah satu perangkat desa yang ikut duduk di dalam rumahku. Bagaimana kalau kita ratakan saja dengan tanah, terus kita bangun masjid? Usul bapak-bapak lain. Dan dengan terus membicarakan hal itu, akhirnya pagi itu aku pergi meninggalkan rumahku tanpa ikut bermusyawarah mengenai hal itu karena aku pun pagi itu memang ada keperluan lain yang lebih penting. Yah, Asri mau keluar dulu ya. Mau ke rumah Bu Retno, lihat ibu-ibu posyandu. Ucapku sambil berpamitan kepada orang-orang yang ada di rumahku yang saat itu masih sibuk membicarakan tentang rumah Juragan Jani. Ya, hati-hati, jawab ayahku. Pagi itu aku memang berjalan pelan menyusuri jalan sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, hendak menuju rumah Bu Retno karena memang sebelumnya aku sudah janjian. Namun anehnya, di tengah-tengah perjalanan aku ketemu dengan Ilham yang aku pun tahu dia adalah anak dari Juragan Jani. Mbak Asri, sapa Ilham yang saat itu terlihat berhenti dari motornya dan menghampiriku. Oh iya mas, ada apa ya? Aku mau ngomong bisa mbak? Sahut Ilham sambil mengajakku agak sedikit minggir dari jalanan. Bisa mas, ada yang bisa dibantu? Ini soal rumah bapakku mbak. Aku ingin memberikannya kepada desa ini, tapi sepertinya Pak Kades gak mau menerimanya. Ucap Ilham yang saat itu langsung ke topik pembicaraan. Waduh, kalau itu saya gak ikut-ikutan deh mas. Coba langsung aja ngomong ke bapak. Mbak Asri kan anak Pak Kades. Mungkin di sini mbak bisa membantu niat baikku. Aku tahu kok mungkin Pak Kades gak mau nerima rumah bapak karena rumahnya udah kosong dan serem. Tapi kan sayang mbak kalau dibiarkan kosong. Ucap Ilham jelas. Emang rumahnya bener-bener serem ya mas? Mbak kan wanita berpendidikan nih ya. Masa percaya dengan hal-hal gituan? Bagaimana kalau saya ajak Mbak Asri lihat rumahnya? Biar mbak tahu dan mbak bisa meyakinkan Pak Kades jika rumah itu gak ada apa-apanya. Boleh mas? Jawabku singkat. Dan tanpa menolak ajakan Ilham, aku pun pagi itu bersama dengan Ilham pergi ke rumah tersebut untuk sekedar melihat-lihat keadaan rumah Juragan Jani sambil ingin mencari tahu lebih dalam tentang informasi mengenai keluarga Juragan Jani. Sesampainya di rumah tersebut, tentu saja aku sudah disambut dengan rumah kosong khas Jawa Timuran. Sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup besar, dengan segala pernak-perniknya yang sudah tidak terawat lagi. Rumah ini kosong sudah lama mas. Sejak kematian bapak, rumah ini memang sebenarnya sudah menjadi milikku mbak. Tapi karena istriku sering kesurupan ketika tinggal di sini, akhirnya aku memilih untuk meninggalkan rumah ini. Kenapa gak dijual aja mas? Gak ada yang mau beli mbak. Semua warga sini takut. Ditambah kata warga bapak jadi pocong gentayangan dan sering terlihat di rumah ini. Duh maaf ya mas sebelumnya. Sebenarnya tadi di rumahku orang-orang juga sedang membicarakan tentang hal ini. Namun karena aku gak enak sama masnya, jadi aku diam aja. Ya mbak, aku sebenarnya ingin membersihkan nama orang tuaku dengan memberikan rumah ini pada desa. Mungkin dengan begitu, orang tuaku tidak lagi dipandang jelek di desa ini. Jawab Ilham. Dan dengan terus membicarakan hal itu, aku pun pagi itu benar-benar diajak berkeliling oleh Ilham. Semua seluk-beluk rumah Juragan Jani, pagi itu benar-benar kutelusuri. Pernak-perniknya, furniturnya, dan segala macamnya. Pagi itu, benar-benar kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan singkat cerita, setelah puas melihat itu semua, akhirnya aku pun bersama Ilham keluar dari tempat tersebut dan berpisah di depan rumah Juragan Jani untuk kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun sayangnya, sejak aku keluar dari rumah Juragan Jani tersebut, aku tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan diriku. Tubuhku yang sebelumnya baik-baik saja, saat itu tiba-tiba terasa berat seolah-olah menggendong seseorang. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku mencium aroma bangkai yang tercium kuat yang aku pun tidak tahu dari mana asalnya. Dan dengan terus memikirkan hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan semua aktivitasku dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Seolah aku memang merasa benar-benar sedang diikuti. Dan singkat cerita, setelah semua kegiatan hari itu telah selesai, aku pun kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang semakin aneh saja. Kini bulu kuduku sudah tidak berhenti merinding dengan sesekali aku seperti mendengar suara orang berteriak kencang memanggil-manggil. Dan dengan coba tidak menceritakan kepada siapapun, akhirnya aku pun tetap diam dan langsung masuk ke dalam kamarku. Ketika aku sampai di dalam kamarku, malam harinya semua semakin aneh saja. Malam itu ketika aku sedang beristirahat, aku tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan perempuan yang terdengar jelas berasal dari samping rumahku.
Suara tersebut terdengar jelas di antara suara-suara jangkrik yang malam itu memang sedang berbunyi dengan sangat keras. Mendengar hal itu, tentu saja aku yang sebelumnya tidur dengan tenang, malam itu langsung gemetar ketakutan. Karena aku mulai merasakan jika ada sesuatu hal yang sedang mengancam. Dan dengan mencoba memberanikan diri, akhirnya aku pun membuka jendela kamarku dan melihat bagaimana keadaan di luar rumahku malam itu. Ketika jendelaku buka, tentu saja aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di samping rumahku. Karena selain di samping rumahku ini memang tidak ada apa-apa. Tepat di samping rumah memang hanya ada sedikit lahan kosong tempat tetanggaku menjemur pakaian. Dan setelah puas melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali menutup jendelaku dengan tidak lagi mendengar suara tangisan yang sebelumnya aku dengar. Namun sayangnya semua tidak berhenti di situ saja. Ketika aku selesai menutup jendela kamarku, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok pocong yang saat itu tiba-tiba ada tepat di belakangku. Sosok tersebut berdiri tegak lebih tinggi dariku sambil menatapku dengan tatapan yang terlihat sangat sayu. Wajahnya yang terlihat pucat dengan matanya yang terlihat seperti sedang menahan kesedihan, membuat momen itu hingga saat ini tidak akan pernah bisa kulupakan. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika berteriak sekuat tenaga sambil jantungku yang juga seketika berdetak kencang tidak karuan. Pocong! Teriakku sambil berlari keluar kamarku dan menuju ke kamar orang tuaku. Sesampainya di kamar orang tuaku, aku pun seketika menangis terseduh-seduh sambil menceritakan apa yang sudah aku lihat barusan. Ah, pocong! Jawab ayahku kaget sambil berjalan cepat ke arah kamarku. Iya, Asri takut, rintihku. Dan setelah puas melihat-lihat sekitar, akhirnya ayahku pun duduk lemas sambil mengelus-elusku yang saat itu memang tidak berhenti menangis terseduh-seduh. Sepertinya apa yang dikatakan warga tentang Pak Jani benar deh. Besok ayah mau bicarakan ini semua pada Pak Lukman, ucap ayah tiba-tiba. Dan setelah obrolan kecilku malam itu, akhirnya aku pun tidur bersama dengan ayahku di ruang tengah rumahku. Singkat cerita, sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba kembali dibangunkan oleh ayahku dengan nada yang sangat mencurigakan. Shh, bangun nak, ucap ayahku sambil tangannya mengarah ke mulutku. Ketika aku membuka mata, pagi itu tiba-tiba mulutku seketika dibungkam oleh ayahku serasa memberi tanda jika ada sesuatu yang sedang melintas di antara rumahku. Dan benar, beberapa saat setelah aku sedikit tenang, pagi itu aku benar-benar mendengar suara lompatan yang terdengar jelas berada di dalam rumahku. Suara lompatan tersebut terdengar beberapa kali tepat berada di dapur, ruang tengah, hingga ruang tamu rumahku. Mendengar hal itu, tentu saja ayahku seketika terus menatap wajahku seraya memberi tanda agar aku tidak bergerak dari tidurku. Waktu itu adalah waktu yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Aku dan ayahku tidur berbaring dengan dikelilingi sosok pocong yang berputar-putar di dalam rumahku. Bau busuknya, suara aramannya, hingga kain lusuhnya hingga kini masih terbayang-bayang olehku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga sempat melihat sosok pocong tersebut lewat dan berhenti tepat di belakang tubuh ayahku, yang saat itu memeluk tubuhku dan melindungiku. Dan dengan tetap menahan semua tangisan dan rasa takut yang sangat luar biasa, malam itu aku mencoba bertahan dengan coba memejamkan mata sambil terus berdoa sebisanya. Dan puncaknya malam itu akhirnya bisa berhasil kulewati dengan keadaan yang baik-baik saja. Di keesokan harinya, aku terbangun dengan keadaan yang semakin aneh saja. Bagaimana tidak, ketika aku membuka mata, aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di rumahku. Rumahku pagi itu terlihat sepi dengan tidak ada satupun orang yang terlihat ada di sini. Kok sepi sih? Ayah kemana ya pagi-pagi gini? Ucapku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan setelah mengetahui semua itu, akhirnya aku pun melakukan aktivitasku seperti biasanya. Mulai membersihkan rumahku dan memasak makanan untuk ayahku. Semua itu memang selalu kulakukan di setiap harinya. Karena aku pun tahu sejak kematian ibuku, kini ayahku hanya tinggal bersamaku, dengan aku yang harus mengurusi semua keperluan hidupnya. Di tengah-tengah aku sedang membersihkan rumahku. Pagi itu aku kembali terkejut karena aku melihat adanya ceceran tanah yang terlihat di tiap-tiap sudut rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku juga melihat banyak potongan bunga melati
di sekitar rumahku yang kuduga kuat seperti sengaja ditaburkan oleh seseorang. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika membersihkannya dan aku berniat untuk segera pergi ke rumah Ilham. Karena aku mulai merasa sejak kepulanganku dari rumah Juragan Jani kemarin, aku sepertinya sedang diikuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Setelah semua kegiatan di rumahku selesai, pagi itu pun aku pergi ke rumah Ilham seorang diri dengan perasaan yang penuh dengan tanda tanya. Namun anehnya, baru saja aku sampai di depan rumah Ilham, pagi itu aku sudah melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, pagi itu aku melihat Ilham sedang melakukan tindakan yang sangat tidak wajar di depan rumahnya. Dia benar-benar sedang terlihat memakan ayam Jawa hitam yang masih dalam keadaan hidup. Leher ayamnya diremas, dadanya dihisap, dengan mulutnya yang penuh dengan bulu-bulu ayam. Pagi itu seketika membuat aku membatalkan niatku untuk melanjutkan langkahku. Pagi itu, aku hanya berhenti di depan pagar garisnya, sambil terus memperhatikan aktivitasnya tanpa dia sadari. Dan tidak berhenti di situ saja. Di sebelah Ilham, aku juga melihat adanya anak kambing jantan yang sepertinya juga hendak dia makan mentah-mentah. Pemandangan itu benar-benar aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Betapa liarnya Ilham memakan hewan tersebut dengan nafsu, yang sepertinya tidak layak untuk aku ceritakan di sini. Dan ketika aku sedang asyik melihat semua pemandangan tersebut, tiba-tiba aku melihat dari dalam rumah Ilham keluar seorang laki-laki parubaya yang ternyata tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Pak Kades, yaitu ayahku sendiri. Beliau terlihat membawa ayam Jawa dari dalam rumah dan terlihat memberikannya kepada Ilham untuk dimakan.